Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati, jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial dari Politeknik Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajer. Pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian organisasi. Selain itu, manajer juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Berikutnya, tugas-tugas penting yang dilaksanakan oleh seorang manajer. Yang pertama, manajer harus melaksanakan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian organisasi. Yang kedua, manajer bekerja dengan melalui orang lain. Artinya, manajer bekerja tidak hanya dengan para bawahan dan atasan, tetapi juga manajer juga bekerja dengan individu di luar organisasi seperti pelanggan, klien, rekanan, dan wakil buruh. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Artinya, para manajer ditugaskan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka akan dievaluasi atas dasar seberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Sukses atau kegagalan bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalan manajer. Dan manajer harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasan. Yang keempat, manajer menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Artinya, setiap manajer akan menghadapi sejumlah tujuan, masalah, dan kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan sumber daya organisasi. Karena sumber daya tersebut terbatas, maka manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasi. Dan seorang manajer juga harus bisa menentukan urutan prioritas, sehingga dapat menentukan apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kelima, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Artinya, untuk menjadi manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen masalah, menganalisa komponen-komponen tersebut, dan kemudian mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. Dan yang lebih penting bagi manajer adalah menjadi pemikir yang konseptual, yang mampu memandang keseluruhan tugas dan mengaitkan suatu tugas dengan tugas-tugas lainnya. Yang keenam, manajer adalah penengah atau mediator. Organisasi terdiri dari banyak orang, dan kadang-kadang mereka tidak sama pendapatnya dan saling bertentangan. Apabila hal itu terjadi, maka seorang manajer harus bisa menjadi penengah atau mediator, sehingga tidak terjadi masalah yang bisa menurunkan semangat kerja dan produktivitas. Yang ketujuh, manajer adalah politikus, yang artinya seorang manajer harus bisa mengkampanyekan program-programnya. Manajer harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-kegiatan, usulan-usulan, atau putusan-putusannya. Yang kedelapan, manajer adalah diplomat. Manajer harus berperan sebagai wakil resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasi. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam urusan dengan pihak ketiga. Yang kesembilan, manajer merupakan simbol. Manajer merupakan lambang keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Yang ke-10, manajer harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang sulit.
Di dalam berorganisasi pasti akan ada masalah, dan manajer adalah orang yang diharapkan dapat menemukan pemecahan dari berbagai masalah yang sulit dan dapat mengambil berbagai keputusan yang akurat. Manajer dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu berdasarkan tingkatan dalam organisasi dan berdasarkan lingkup kegiatan organisasi. Berdasarkan tingkatan, yang pertama ada manajer lini pertama. Manajer lini pertama hanya membawahi pekerja operasional, contohnya mandor pengawas produksi dalam pabrik. Yang kedua ada manajer menengah atau madya. Kegiatan manajer menengah atau madya adalah mengarahkan manajer lain dan kadang-kadang juga mengarahkan pekerja operasional. Contohnya, manajer dalam sebuah pabrik elektronika. Yang ketiga, manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Contohnya, direktur utama. Jadi, fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan dapat berbeda sesuai dengan tingkatannya. Manajemen administratif, yaitu penentuan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Biasanya, fungsi ini digunakan oleh manajer puncak dan juga manajer menengah. Sedangkan manajer lini pertama biasanya menggunakan fungsi manajemen operatif, yaitu pengarahan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi. Tetapi ada juga manajer menengah yang menggunakan fungsi ini berdasarkan lingkup kegiatannya. Yang pertama, manajer fungsional bertanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi, misalnya produksi, pemasaran, penjualan, atau keuangan. Sedangkan manajer umum membawahi unit yang lebih rumit, misalnya sebuah perusahaan cabang atau suatu kegiatan operasional yang independen. Berikut ini adalah keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang yang khusus. Contohnya, ahli bedah atau ahli teknik. Yang kedua, keterampilan manusiawi. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memahami orang lain, dan mempengaruhi orang lain agar mau dengan sadar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh manajer tersebut. Dan yang ketiga adalah keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah atau materi yang salah, mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.